Terima kasih teman-teman media yang sudah bersedia hadir sore hari ini di kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha, kantor pusat di Jakarta. Perkenalkan, saya Panji Satria Utama, advokat dari kantor hukum Satya Law, yang dalam hal ini bertindak sebagai kuasa hukum dari Asosiasi Pengusaha di bidang logistik. Tujuan kami hari ini datang ke kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah untuk mengajukan surat aduan sehubungan dengan adanya praktik monopoli, dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT LTD, TikTok Nusantara, dan juga TikTok Shop yang saat ini terintegrasi dengan Tokopedia. Ya. Sebelumnya, itu prediksi Bapak itu apakah ada kerugian yang alami oleh asosiasi atau bagaimana Pak hingga melaporkan ke KPPU? Kalau kerugian, ada potensi kerugian, ada potensi monopoli dan juga potensi persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh TikTok atau terlapor, karena diduga TikTok ini melakukan integrasi vertikal atau vertical integration. Yang kedua, adanya dugaan dilakukannya predatory pricing atau penjualan harga dengan biaya yang jauh di bawah harga pasar. Itu dilarang. Sementara integrasi vertikal itu secara hukum juga dilarang, karena TikTok ini sederhananya gini, integrasi vertikal itu adalah penguasaan pasar dari hulu sampai hilir. Sebagaimana yang kita tahu dalam kasus ini, TikTok itu awalnya kan hanya sebuah platform sosial media yang awal tujuannya adalah untuk menampilkan video-video seperti konten-konten video seperti hobi. Namun lambat laun seiring berjalannya waktu, TikTok diketahui memiliki fitur belanja yang bisa diakses dalam dua opsi. Yang pertama itu opsi klik keranjang yang dilekatkan di video yang beredar di TikTok itu sendiri, atau yang kedua bisa diakses melalui laman tersendiri yang tertera di aplikasi TikTok itu dalam bentuk shop, bisa diklik tombolnya. Nah, di kedua fitur tersebut, TikTok juga menyelipkan adanya instruksi atau perintah bayar. Nah, itu menurut kami yang jadi salah satu pelanggaran, karena berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 di pasal 21 ayat 3 dijelaskan bahwa sosial media, platform sosial media itu dilarang atau tidak diperkenankan untuk menyediakan jasa pembayaran. Itu adalah salah satu bentuk praktik yang menurut kami tidak dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ditambah lagi, menurut penglihatan kami saat ini, kalau kita berbelanja di TikTok itu, konsumen tidak digunakan untuk memilih jasa logistik yang dikehendaki. Nah, TikTok itu sudah menetapkan jasa logistik atau ekspedisi yang akan mengirim barang konsumen yang akan dibeli. Itu kan berpotensi menimbulkan praktik monopoli, karena menutup kemungkinan atau kesempatan buat ekspedisi yang lain untuk masuk atau dipilih oleh konsumen untuk mengirimkan barangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada predatory pricing. Predatory pricing adalah yang tadi saya sebut, upaya dari pelaku usaha yang menjual barang dagangannya di bawah harga pasar. Itu berpotensi juga untuk menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Saya ambil contoh, pedagang A dan B menjual produk yang sama dengan spesifikasi dan kualitas barang yang sama. Namun karena pedagang A menjual di TikTok, otomatis banyak penjual, banyak pembeli lebih banyak ke sana karena harganya lebih murah. Otomatis pedagang B tadi menjadi tidak punya pelanggan. Lambat laun bisa jadi gulung tikar atau mengalami kerugian. Itu yang kemudian nanti pada akhirnya menyebabkan A menjadi single actor atau penjual yang sendiri. Mau tidak mau, masyarakat atas kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhannya, maka akan datang ke TikTok untuk berbelanja. Nah, bukan tidak mungkin juga karena dia sudah menjadi single actor, nantinya akan menaikkan harga jauh melampaui dari harga pasar yang ada. Sesuai sama peraturan di Indonesia, yaitu pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, tindakan atau aktivitas predatory pricing itu sangat dilarang. Sehingga itu menurut kami dua poin tadi jadi dugaan yang menurut kami melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.